Kami akan berupaya sebaik mungkin, sekuat tenaga, membuktikan bahwa Jessica tidak bersalah. Selebihnya, hakimlah yang menentukannya. Ya, jadi yang kami janjikan itu. Dan Anda sudah lihat bagaimana upaya yang kami lakukan. Sampai kemarin saya tidak nyangka, saya pergi diundang oleh Universitas Maranatha, ya, acara Justice Talk gitu. Saya pikir yang datang itu hanya 15 orang, 20 orang, itu diskusi biasa. Wah, ternyata 1.500 orang hadir di tempat itu, luar biasa. Nah, termasuk rektor ya? Rektor datang, dekan datang, petinggi-petinggi semua datang, 1.500 orang. Di YouTube ada itu, luar biasa, bisa dilihat. Nah, itulah yang menandakan bahwa emang masyarakat kita sudah merindukan keadilan. Ya. Jadi message saya, pesan saya hanya satu. Selain untuk memperjuangkan kepentingan Jessica, jangan sampai ini terulang kembali. Makanya kita harus berhentikan ini. Kita harus hentikan. Tapi intinya bahwa ini hakim harus diambil tindakan. Saya anggap bahwa ini sudah keterlaluan nih hakim. Ya. Mungkin dalam perkara lain dia lolos, tapi untuk perkara Jessica dia tidak akan bisa lolos. Saya berspeak up sendiri, berkoar-koar, tapi nggak ada orang yang mau dengar. Akhirnya ya saya diberhentikan di sekolahnya. Tim advokat Aliansi untuk Jessica Wongso kemarin akhirnya benar-benar mendatangi Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk melaporkan Hakim BG. Tidak hanya melaporkan, mereka juga meminta supaya Hakim BG dipecat dari jabatannya. Saat disinggung mengenai alasan melaporkan Hakim BG, mereka menganggap tindakan Hakim BG telah melanggar kode etik lantaran membahas kasus yang ditanganinya di salah satu acara TV. Lantas, pasal dan poin-poin apa saja yang menjadi perhatian tim advokat Aliansi untuk Jessica Wongso? Kami melaporkan salah satu hakim yang pada waktu itu memeriksa perkara Jessica. Kami anggap bahwa hakim tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik atas perbuatan dia pada waktu itu diwawancari oleh Rosi di Kompas TV. Nah, ini kami anggap bahwa seharusnya dia sebagai hakim tidak boleh berkomentar tentang perkaranya sendiri. Oleh karena itu, secara resmi hari ini di samping kami melaporkan persoalan tersebut di Komisi Yudisial, kami juga melaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung hari ini. Tapi intinya bahwa ini hakim harus diambil tindakan. Saya anggap bahwa ini sudah keterlaluan nih hakim. Ya. Mungkin dalam perkara lain dia lolos, tapi untuk perkara Jessica dia tidak akan bisa lolos. Konsekuensinya bisa dia dipecat, kena diskorsing, bisa. Kena ada ketentuan-ketentuannya, bisa dia kena diskorsing atau dia kena demosi. Bisa jadi dia hakim non palu. Kan begitu. Karena selama ini dia juga sekarang di hakim tinggi kan, dia berusaha untuk jadi hakim agung. Dengan kasus-kasus ini dia terjegal, kesulitan dia. Kenapa? Etika dia sudah nggak benar. Dia mengomentari putusannya sendiri, itu yang nggak boleh. Keberpihakannya ini kan terlalu kelihatan. Wajar kalau kami itu merasa curiga dia sudah berpihak. Ini melanggar kode etik hakim sebagaimana diatur di dalam perjanjian bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Dengan yang sudah kami laporkan ke KY dan juga ke Bawas ini, segeralah KY bertindak untuk menindak hakim ini dan juga segera Bawas bertindak terhadap hakim ini. Karena apa? Sangat banyak masyarakat yang dirugikan oleh kelakuan hakim yang tidak benar. Salah satu adalah ini. Kami hanya menuntut suatu keadilan buat Jessica. Berbagai langkah untuk membebaskan Jessica Wongso dari jerat hukum sedang ditempuh Otto Hasibuan. Salah satunya ialah melaporkan sejumlah nama terkait kasus kopi sianida 2016 silam yang membuat kliennya, dalam hal ini Jessica, harus mendekam dalam tahanan setelah divonis 20 tahun penjara. Salah satunya ialah Hakim BG yang dilaporkan ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung dengan dugaan pelanggaran kode etik.
Selain Hakim BG, nama Edi Darmawan Salihin dan Jaksa Penuntut Umum Syandi juga ramai menjadi perbincangan usai dikabarkan juga akan dilaporkan. Lantas, kapan tim kuasa hukum Jessica akan membuat laporan terhadap Syandi yang juga menjadi keinginan banyak netizen agar Syandi turut dilaporkan? Dalam suatu proses pembuktian dan para pembuktian, saya katakan kita kan membela Jessica ini betul-betul all out ya, tapi dalam koridor hukum. Ya. Saya sendiri saya sudah katakan, saya pribadi walaupun dihina oleh Edi Salihin, ya difitnah, saya tidak akan laporin dia. Ya, sampai sekarang ini saya tidak laporin dia, karena saya tidak mau ini menjadi personal. Ya, saya tidak menjadi personal, karena saya ini bertindak on behalf, sama dengan laporan ini kan. Jangan salah ya, laporan ini pun yang laporkan ini bukan kami, bukan Ibu Dame. Yang melaporkan ini Jessica. Yang melaporkan ini atas nama Jessica mereka melaporkan ini. Teman-teman kita juga banyak yang mengatakan begitu. Tapi itu sekarang masih kita sedang dipertimbangkan. Kita fokus dulu kepada kasus. Saya juga tidak mau bias gitu loh. Saya tidak mau bias, lapor sana, tapi nanti fokus kita membebaskan Jessica itu jadi terhalang gitu. Kenapa? Tapi ya itu juga tidak mungkin. Ya. Oh mungkin Bang berarti. Ya. Ada kemungkinan. Tergantung teman-teman, bukan tidak mungkin. Ya. Tapi kita fokus hanya kepada inilah. Oke. Bagi saya hanya fokus pada bagaimana membebaskan Jessica aja. Kami akan berupaya sebaik mungkin, sekuat tenaga membuktikan bahwa Jessica tidak bersalah. Selebihnya hakimlah yang menentukannya. Ya, jadi yang kami janjikan itu. Dan Anda sudah lihat bagaimana upaya yang kami lakukan. Sampai kemarin saya tidak nyangka saya pergi diundang oleh Universitas Maranatha. Ya, acara Justice Talk gitu. Saya pikir yang datang itu hanya 15 orang, 20 orang itu diskusi biasa. Wah, ternyata 1.500 orang hadir di tempat itu, luar biasa. Nah, termasuk rektor ya? Rektor datang, dekan datang, petinggi-petinggi semua datang, 1.500 orang. Di YouTube ada itu, luar biasa, bisa dilihat. Nah, itulah yang menandakan bahwa emang masyarakat kita sudah merindukan keadilan. Ya. Jadi message saya, pesan saya hanya satu. Selain untuk memperjuangkan kepentingan Jessica, jangan sampai ini terulang kembali. Makanya kita harus berhentikan ini. Kita harus hentikan. Selain nama-nama di atas, belakangan muncul nama baru yang ikut menyuarakan keadilan untuk Jessica. Tidak lain ialah dokter ahli psikolog forensik yakni Lita Gading. Iya, nama Lita Gading sedang ramai menjadi perbincangan usai menceritakan pengalaman pahitnya saat menyuarakan keadilan untuk Jessica. Bagaimana tidak, Lita Gading harus menerima kenyataan pahit lantaran dirinya dilarang masuk kuliah selama 1 semester saat dirinya begitu lantang membela Jessica. Dan belakangan curhat Lita Gading di media sosial pribadinya mendapat atensi besar oleh warganet saat mengungkap berbagai kejanggalan dan tekanan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Tekanan itu datang karena Lita Gading dianggap berseberangan dengan salah satu profesor yang berpihak pada jaksa penuntut umum. Saya itu masih jadi asisten profesor, ya. Jadi saya membantu. Nah, dan membantu itu pada saat itu adalah salah satunya kasusnya Jessica ini. Saya ada di dalamnya guys, kalian nggak tahu ya. Cuman saya tidak muncul di permukaan karena masih ada senior-senior saya yang harus mengemukakan ini gitu. Dan saya pun diwawancara saya tidak boleh karena saya harus mengatasnamakan profesor. Karena kalau dulu kan saya tetap harus manut kepada atasan saya dong, bener nggak sih? Kalau sekarang mas saya sendiri gitu. Sekarang saya dan sekarang udah almarhum ya profesornya gitu. Nah jadi saya tahu tuh bagaimana seluk-beluk permasalahan hukumnya, permasalahan trik-triknya dan apa sih semua
laporan psikologisnya saya tahu, dan saya pun juga salah satu yang pemeriksanya dan sebagainya, seperti itu. Saya tahu persis Jessica seperti apa kondisi psikologisnya dan sebagainya. Nah, dan itu saya kemukakan tuh karena ada ketidakadilan pada saat itu. Saya bersuara jeder gitu ya. Seperti saat ini aja saya tuh sangat berani gitu ya. Tapi guys, semua orang dibungkam semua. Tidak ada orang yang bersuara. Saya bersuara cuma sedikit. Karena dulu tidak ada sosial media, artinya saya tidak ada dukungan. Dukungan saya hanya di belakang layar, dan itu tidak disupport oleh siapapun. Alhasil S2 saya didem, karena kan saya ngambil S2 2 kali ya, di luar negeri sama yang di Indonesia. Alhasil S2 saya tidak boleh, mandek gitu. 1 semester saya tidak boleh kuliah untuk menyelesaikan itu, hanya gara-gara saya speak up mengenai ini. Jadi saya speak up sekarang karena Mas Indra Giri kemarin, Mas Reza juga bilang katanya disuap lah, di segala macam. Seperti itu halnya, sama dengan saya pun berusaha untuk saya nggak boleh berbicara lah gitu loh, dan itu salah satunya sekolah saya nggak boleh gitu, beneran ini serius. Jadi saya saksi hidup gitu loh artinya gitu. Jadi apakah ada misteri di dalamnya? Ya saya tidak mau membongkar. Ya silakan aja lah cari sendiri. Kan sudah ada tuh di filmnya gitu. Kurang lebih mungkin seperti itu ya gitu. Banyak sekali tanda tanya yang mungkin tidak masuk akal dalam nalar manusia gitu loh. Saya berspeak up sendiri, berkoar-koar, tapi nggak ada orang yang mau dengar. Akhirnya ya saya berhentikan di sekolahnya. Saya nggak tahu persis ya kalau Lita Gading. Mungkin you tanya Lita Gading lah. Nanti kalau saya ngomong salah lagi nanti. Tadi waktu tutup mulut kan, mulut siapa yang ditutup? Dengan apa ditutup, ya kan? Saya ngomong dengan makanan, dengan uang atau apa gitu kan? Lita Gading itu tim. Iya, oke. Timnya Pak Sarlito. Oke. Ya kan dia sebagai timnya Sarlito. Sampai dia cut dia punya S2-nya karena nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kayaknya ini ada pesanan. Ya, kayaknya ada pesanan. Artinya si Lita Gading membuat satu jawaban dari pertanyaan itu disampaikan. Ternyata Lita Gading katakan nggak bisa, Jessica nggak satu, gimana saya nggak tahu. Mungkin kita akan gali ke Lita Gadingnya. Dia adalah murid daripada Sarlito. Iya, Pak Sarlito. Iya. Dia profesinya adalah sama dengan Pak Sarlito. Psikolog forensik kalau nggak salah. Walaupun saya tidak terlibat langsung saat itu, namun saya tidak boleh memberikan secara vulgar dalam analisis psikologinya gitu loh ya. Tapi kan saya sudah kasih clue-cluenya, kalianlah yang korek, kalianlah yang mencari tahu, oke? Dan nanti saya akan menggiring nih ke arah mana yang sebaiknya kalian bombardir gitu loh guys, oke? Saya tetap akan mendukung segala sesuatu yang berhubungan dengan Jessica, dan mudah-mudahan kasus ini diangkat lagi. Banyak hal yang kejanggalan-kejanggalan yang perlu dikupas tuntas nih, karena kalau saya memberikan secara vulgar tentang analisis psikologi yang dulu, maka saya nanti kena kode etik. Oke guys, nah kamu harus pinter dan saya akan giring kamu ke arah yang lebih bagus. Ya sayang? Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.